Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia, pimpinan DPD Republik Indonesia, para menteri atau yang mewakilinya, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri, dan hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah sekali lagi kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan perlindungannya kita dapat mengikuti agenda pada hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas 27 rancangan undang-undang kabupaten kota menjadi undang-undang sesuai surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor B-5954-LG 0203-6-2024 tanggal 3 Juni 2024, hal undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 4 Juni 2024 bahwa hari ini rapat paripurna DPR RI salah satu agendanya adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas 27 rancangan undang-undang kabupaten kota yang meliputi 1. Rancangan undang-undang tentang Kota Banda Aceh di Aceh. 2. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh. 3. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Pidi di Aceh. 4. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh. 5. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh. 6. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh. 7. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh. 8. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh. 9. Rancangan undang-undang tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara. 10. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. 11. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara. 12. Rancangan undang-undang tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara. 13. Rancangan undang-undang tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara. 14. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. 15. Rancangan undang-undang tentang Kota Tanjung Balai di Provinsi Sumatera Utara. 16. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara. 17. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Labuan Batu di Provinsi Sumatera Utara. 18. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara. 19. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. 20. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. 21. Rancangan undang-undang tentang Kota Pemantang Siantar di Provinsi Sumatera Utara. 22. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara. 23. Rancangan undang-undang tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara. 24. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara. 25. Rancangan undang-undang tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 26. Rancangan undang-undang tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang ke-27, rancangan undang-undang tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan penduduk-undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 2022 dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berdasarkan surat Ketua DPR RI nomor B/30.1.01.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 hal penyampaian rancangan undang-undang usul DPR RI kepada Bapak Presiden, maka Bapak Presiden telah mengeluarkan surat nomor R/59/Pres/11/2023 tanggal 8 November 2023 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 27 rancangan undang-undang usul DPR RI. Dalam surat Presiden dimaksud, Bapak Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas 27 rancangan undang-undang kabupaten kota usul DPR RI tersebut. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Yang Mulia pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota fraksi, serta pimpinan DPD RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan 27 rancangan undang-undang kabupaten kota di Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya diatur masing-masing dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 56 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara yang diundangkan pada tanggal 24 November tahun 56, Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 56 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara yang diundangkan pada tanggal 24 November tahun 56, Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 56 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara yang diundangkan pada tanggal 24 November 1956 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 56, Lembaran Negara Tahun 56 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 56, Lembaran Negara Tahun 56 dan Nomor 56, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 atau Lembaran Negara tahun 1956 nomor 57 tentang pembentukan daerah tingkat 2 termasuk Kota Praja dalam lingkungan daerah tingkat 1 Sumatera Selatan yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959. Penyusunan 27 rancangan undang-undang kabupaten kota tersebut merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam 27 rancangan undang-undang ini menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multikultur, multietnis, multiras, dan bahkan multilanskap, namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Proses penyusunan ke-27 rancangan undang-undang ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draft rancangan undang-undang yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri. Kesiapan atas inisiatif DPR RI membuat pemerintah mudah untuk memahami filosofi, aspek formal, substansi, guna menyusun daftar inventaris masalah. Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum, baik di antara Komisi 2 DPR RI, tim panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi, serta pemerintah dan Komite 1 DPD RI. Memang terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat.
namun semua hampir dapat diakhiri dengan capaian titik kesepakatan. Proses lahirnya 27 rancangan undang-undang kabupaten kota ini mengadopsi substansi 20 undang-undang provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang telah menjadi model bagi penyelesaian produk undang-undang oleh DPR RI yang melibatkan pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Dengan pengesahan 27 undang-undang kabupaten kota ini, selain menunjukkan kinerja Dewan yang amat produktif, efektif, dan efisien, pemerintah juga menyambut baik karena undang-undang ini akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunannya seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini karena 27 undang-undang ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia serta hadirin yang saya muliakan. Akhirnya, sekali lagi atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membuat 27 rancangan undang-undang kabupaten kota yang dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, petunjuk dan pertolongannya kepada kita semua dalam mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.